Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan hari ini bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Perjuangan, dan kunjungan PAN ini dalam rangka membicarakan penjajakan kerjasama politik dan sosok calon presiden di Pilpres 2024. Melalui Ketua Umumnya, Partai Amanat Nasional masih melakukan pembicaraan mendalam dengan PDIP di pertemuan pertama ini. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa selalu membuka diri untuk partai manapun yang ingin bersama, bekerja sama, dan dalam hal ini untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. PAN hingga saat ini belum memberikan keputusan secara resmi terkait dukungannya untuk calon presiden Ganjar Pranowo dan akan melakukan pembicaraan lagi dengan PDI Perjuangan. Hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini banyak sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PDI dan Perjuangan dan PAN, PDI Perjuangan PAN itu ya tidak jauh. Ya Mas Ganjar ya, dekat gitu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan. Tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan. Hanya nanti setelah ini akan berkunjung ke kantor DPP PAN, karena itu perintah saya. Waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan, tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Ya, lalu seberapa besar dampak pertemuan antara PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional pada hari ini terhadap peta perpolitikan jelang pemilu 2024? Sudah bergabung bersama kami Sekjen Partai Amanat Nasional, Pak Edi Suparno. Lalu kemudian juga sudah bergabung Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Nusirwan Sujono, dan juga analis politik CEO Fox Poll Center, Mas Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Edi dulu, Pak Edi. Pak Nusirwan. Ya, saya ke Pak Edi dulu, Pak.
Apa saja poin-poin yang dibicarakan dalam pertemuan sore tadi dengan PDIP selain yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Zulhas sendiri? Ya memang apa yang disampaikan oleh Pak Zulhas juga yang disampaikan oleh Ibu Mega yaitu merupakan rangkaian pembahasan yang telah kita lakukan tadi sore. Banyak hal lain juga yang kita bahas, tetapi itu kita laksanakan tertutup dan kita laksanakan itu memang untuk konsumsi internal saja. Tetapi yang bisa kami sampaikan kepada publik adalah bahwa ini adalah bagian dari rangkaian silaturahim partai politik yang kita lakukan dalam rangka untuk menjajaki kerjasama politik, karena di tahun yang akan datang kita ada 3 perhelatan besar, 3 perhelatan politik, yaitu pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada. Nah, ini juga merupakan salah satu yang kita bahas, bagaimana kita merangkai kerjasama di antara PDIP dan PAN yang memang di masa lalu sudah ada kerjasama juga. Dan kita juga sudah bersepakat bahwa ini adalah pertemuan pertama, akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga fokus dan diskusi kita akan semakin mengerucut ke depannya. Tadi juga ada pertemuan dihadiri oleh Pak Ganjar Pranowo, dan beliau juga menyampaikan sejumlah pandangan di dalam pertemuan tersebut. Tetapi intinya kita sampai saat ini menjajaki. Ini merupakan tahap pertama dari mudah-mudahan sekian pembahasan ke depannya dengan PDIP untuk mencapai sebuah model kerjasama mudah-mudahan untuk menghadapi tahun politik tahun 2024. Nah ini model kerjasamanya ini positif begitu atau lebih kepada masih menimbang-nimbang nih? Oh tentu kalau kita baru memulai, kita kan belum bisa menarik sebuah konklusi ya. Jadi ini sekarang kita baru memulai pembahasan dan topiknya tadi kita sampaikan. Bagaimana kita bekerja sama dalam pileg, bagaimana kita bekerja sama dalam pilpres, begitu juga dalam pilkada 2024. Jadi topik pembahasannya luas, tidak hanya sekedar capres, cawapres saja, tetapi lebih luas daripada itu. Nah ini yang kami justru menganggap pembahasannya dengan PDIP sangat serius, sangat komprehensif. Karena kita membahas satu paket penuh gitu sampai dengan pilkada 2024. Baik, ini kata bekerja sama ini nampaknya sudah menunjukkan kelihatannya PAN dengan PDIP sudah sejalan ya kelihatan. Sebab Bu Mega dari beberapa waktu selalu bicaranya kita kerjasama begitu. Nah saya ke Pak Nusirwan, Pak apakah sebenarnya ini suatu hal yang positif, artinya sudah satu langkah maju lagi untuk sama-sama bekerja sama, atau memang sebenarnya sudah final? Sebab Bu Mega tadi sempat mengatakan bahwa prinsip-prinsipnya sudah sama nih gitu. Tapi kemudian Pak Zulhas bilang masih akan bicara secara internal. Apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Bu Mega ini? Tentu yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Edi yang ikut di dalam pertemuan langsung, tentu itulah gambarannya demikian. Hanya apabila Ibu Megawati sudah menyampaikan beberapa hal yang tadi disampaikan, itu tentu berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing partai politik tentu memiliki perhitungan sendiri-sendiri, dan bagi Partai Amanat Nasional, terlebih bagi PDI Perjuangan yang sama-sama sudah melewati pengalaman melakukan kontestasi di pemilu sekian kali pasca reformasi ini, sebelumnya PDI Perjuangan tentu sudah memulainya terlebih dahulu, maka berdasarkan pengalaman masing-masing tentunya sudah mempunyai langkah-langkah strategis dan perhitungan. Dengan pertimbangan tentunya kondisi di PDI Perjuangan tentu akan melihatnya berbeda mungkin apabila dengan kondisi seperti tadi yang disampaikan di Partai Amanat Nasional mungkin perlu membahas terlebih dahulu di internal begitu. Harapannya tentunya saat ini dibutuhkan adanya akurasi di dalam mengambil kebijakan, langkah-langkah dari partai masing-masing. Kalau PDI Perjuangan sudah jelas karena keputusan
menunjuk Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan bagaimana tahapannya, tentu itu akan segera harapannya langkah selanjutnya seperti yang terjadi kepada P3 dan Hanura yang melangkah tampaknya cepat begitu ya di dalam mengambil keputusan. Langkah-langkahnya itu tapi masing-masing tentu memiliki perhitungan-perhitungan sendiri, dan yang perlu diapresiasi adalah bahwa kami juga gembira dengan kerjasama yang sudah ada langkah cepat yang dilakukan pada pertemuan pada hari ini, dan itu memberikan semangat kerja, keseriusan, dan karena kita juga dinanti oleh rakyat. Demikian kira-kira. Apakah yang disebut dengan tadi memerlukan akurasi, lalu kemudian perhitungan yang tepat, sementara PDIP sendiri sudah mantap, apakah PDIP tengah mensyaratkan sesuatu begitu kepada PAN untuk jika memang masuk dalam koalisi? Hal tersebut tentu tadi ada gambaran yang Mas Edi selaku Sekjen dan tentu tadi juga sudah bersama-sama dengan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang mendapatkan gambaran berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut. Tampaknya ini kembali pada diserahkan untuk langkah selanjutnya begitu ya, dan ini tentu banyak tergantung dari Partai Mas Edi ini untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan dilakukan bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Itulah yang disebut dengan kerjasama itu tadi. Baik, saya ke Mas Panggi. Mas Panggi, apa yang Anda lihat dari gestur komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Zulhas tadi? Ya, Bang David, pertama kalau kita lihat dari gestur ya, cara apa namanya chemistry, penyamaan persepsi, mungkin partai PDIP dan PAN ini sudah satu chemistry gitu. Jadi sudah betul-betul sepertinya arah intensitas, arah merapatnya PAN ini, tren peluang untuk bersatu itu kemungkinan bisa kelihatan gitu. Karena memang di dalam bangunan koalisi itu kan pertama memang perlu chemistry politik. Meskipun memang kecenderungan ya koalisi di Indonesia itu sangat kelihatan pendekatannya adalah match all party, pendekatan transaksional, pragmatis, mazhab bandwagon effect, bagaimana menang calon yang diusung gitu. Tanpa kemudian memperhatikan meskipun ada koalisi berbasis programatik, bagaimana bangun koalisi itu dibangun atas dasar prinsip-prinsip ideologi juga ada gitu. Termasuk secara rigid mereka bicara tentang orientasi pada program, terutama PAN kan termasuk yang sudah membantu pemerintah, program-program pemerintah. Dan terlihat memang yang kedua adalah Mas David, kelihatan memang bangunan koalisi kita ingin keluar dari kerumitan ideologi itu. Memang merentang blok ideologis itu kan juga dibutuhkan. Maka kelihatan sekali poin ketiga saya adalah PDIP ingin mengambil blok rentang ideologi itu juga sangat penting. Ketika PDIP menggambarkan partai nasionalis, kemudian ada partai-partai P3, ada partai PAN dianggap sebagai nanti representasi blok dari kelompok religius atau partai yang programatik atau berbasis kepada program dan orientasi pemerintah. Jadi ini kelihatan sekali. Jadi kalau melihat aura ya, gestur ya, cara mereka bertemu termasuk chemistry-nya tidak terlalu sulit menurut saya untuk arah intensitas PAN ini sudah kelihatan akan bergabung dengan PDIP. Jadi sudah ada kemungkinan walaupun ini memang masih subuh ya untuk menyimpulkan bahwa PAN akan merapat kepada PDIP, karena yang dibilang Mas Sekjen ini baru tahap penjajakan, penyamaan persepsi, masih belum ada kemungkinan bergabung, tapi peluang kalau saya melihat peluang PAN untuk bergabung ke pemerintah ini lebih cocok gitu, karena memang P3 sudah bergabung, ada PAN dan PDIP. Meskipun memang kalau kita lihat data Voxpol kemarin, saya nggak mau bicara asumsi persepsi, tapi berbasis data dan fakta ya.
pemilih PAN itu memilih Anies itu lebih besar sebetulnya, ada 2,9%. Kemudian pemilih PAN yang memilih Ganjar itu hanya 1,3%. Kemudian pemilih PAN yang memilih Pak Prabowo ada 1,9%. Itu artinya memang meskipun ada split tiket voting yang cukup besar di pemilih PAN, karena memang tidak ada kader yang diusung. Kalau PAN punya kader yang diusung potensial menang misalnya, maka akan mengangkat strike tiket votingnya antara pilihan partai dengan pilihan kader. Ketika di Pilpres kan biasanya di bilik suara itu milih nama, milih kemudian partai politik. Maka partai sangat terbantu karena momentum kalender pemilu serentak itu ada efek ekor jas yang memang ramai-ramai partai sedang memperebutkan itu. Nah, karena PAN memang tidak mengusung kadernya sebagai calon presiden, tetapi PAN mungkin rasional, mazhab bandwagon effect, mengusung yang bakal menang adalah Mas Ganjar mungkin ya. Mungkin itu menjadi landasan bagi PAN untuk menjatuhkan pilihan kepada Mas Ganjar. Meskipun memang ada kemungkinan juga Ganjar dengan Ganjar dengan Sandiaga Uno, Ganjar dengan yang lain misalnya ya, termasuk tokoh-tokoh NU, ada kemungkinan gitu. Jadi meskipun memang elektabilitas cawapres ini juga masih dihitung oleh PAN gitu. Apakah PAN nanti akan mengusung kader terbaiknya? Kalau P3 kan sepertinya auranya mau mengusung Sandiaga Uno. Nah, kalau PAN nanti mau menyodorkan siapa, kan ini juga menarik juga. Ya, kalau ini misalnya juga yang menarik untuk kita tanyakan juga kepada Pak Sekjennya ya sebenarnya nih Mas Panggi ya. Boleh saya langsung tanya? Ya, atau Sekjen misalnya tanpa syarat. Jadi maksudnya itu diberikan kebebasan ke PDIP dan Mas Ganjar siapapun cawapresnya, PAN tanpa syarat. Apalagi PAN kan sudah mengatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Jadi saya nggak akan memahami itu sebagai hal yang menurut saya tidak akan bersyarat menurut saya gitu. Jadi mungkin akan lebih berkoalisi dengan dengan koalisi tanpa syarat terlalu berat pakai syarat. Jadi itu kira-kira Mas David. Kalau gitu saya balik lagi ke Pak Edi. Bagaimana lebih tadi seakan-akan masih harus bicara internal lagi itu, apakah artinya seperti yang disampaikan oleh Mas Panggi tadi bahwa wah ini pemilih PAN buat ke Ganjar lebih sedikit gitu, jadi perlu hitung-hitungan lagi atau bagaimana? Kenapa nggak langsung masuk aja begitu kalau dilihat dari pembahasan yang terakhir dengan tadi disampaikan Mas Panggi? Ya, ada istilah di atas langit masih ada langit gitu ya. Jadi memang Pak Zul sebagai ketua umum, meskipun beliau itu memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, tetapi tentu mekanisme di internal PAN mensyaratkan adanya keputusan yang dibuat secara organisatoris. Memang kita telah memberikan mandat kepada Pak Zul untuk mengambil keputusan terkait pencalonan presiden maupun cawapres ke depannya. Tetapi di dalam setiap tahun PAN itu memiliki agenda namanya Rakernas. Dan di tahun terakhir menjelang 1 tahun menjelang Pilpres, agenda Rakernas tetap dilaksanakan dengan hanya mengagendakan satu topik saja, yaitu penetapan capres dan cawapres. Nah, mekanisme itu perlu dijalankan memang di internal kita. Nah, ini kan adalah langkah kita untuk melaksanakan proses untuk diskusi, dialog, bertukar pikiran, menyamakan persepsi dengan teman-teman parpol, termasuk di dalamnya adalah PDIP, untuk kemudian kita bawa ke dalam Rakernas untuk diputuskan di dalam satu agenda Rakernas yang memang akan kita jadwalkan, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Oke, namanya sudah ada belum nama-nama yang untuk cawapresnya? Saya kira PAN sudah menyampaikan ini kepada publik cukup lama dan memang kalau sudah lihat dan akan tetap konsisten dengan Pak Erick Thohir sering sekali berkegiatan. Beliau dekat dengan PAN dekat dengan beliau. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Erick Thohir dengan PAN itu boleh dibilang cukup intensif ya, sehingga tentu kita berharap kalau memang Pak Erick Thohir itu menjadi salah satu dari cawapres yang dipertimbangkan dalam hal ini, dalam konteks pertemuan kita tadi siang dengan PDIP, oleh PDIP, tentu hal itu akan semakin menyemangati kami untuk segera mempercepat proses-proses yang lain. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak sepakat dari tadi, tidak. Kita menghormati posisi PDIP yang juga tentu Ibu Megawati juga menyampaikan bahwa kajian terhadap bakal calon wakil presiden itu akan dilaksanakan dan Ibu Mega sudah memikirkan bagaimana tata cara pelaksanaannya nanti dalam konteks kerjasama di antara partai-partai politik yang ada. Kurang lebih demikian.
Oke, baik. Artinya namanya memang sudah pasti Pak Erick Thohir begitu ya, yang tinggal dimajukan. Tapi apakah tadi ada syarat, Bu Mega ada mensyaratkan hal tertentu begitu, sehingga akhirnya ya sudah diberi waktu, selain bahwa akan ada akan ada pertemuan lagi ya dengan seluruh pengurus partai? Ibu Mega adalah tokoh nasional yang sangat demokratis. Tadi juga beliau menunjukkan kebesaran jiwanya bahwa dipersilahkan kita untuk melakukan kajian di internal PAN, nanti akan ada kunjungan berikutnya. Bahkan Ibu Mega mengatakan nanti kunjungan berikutnya Mbak Puan akan bersama-sama dengan pengurus DPP PDIP akan datang ke kantor DPP PAN. Jadi menurut saya ini adalah tindak lanjut daripada pertemuan hari ini yang sudah kita planning ke depannya. Jadi kita berharap dalam waktu tidak terlalu lama lagi nanti akan ada pertemuan lagi antara PAN dengan PDIP. Baik, saya ke Pak Nusirwan, Pak. Tadi Bu Mega juga sempat bicara ya bahwa ini terlalu sudah banyak nih yang mengajukan nama-nama cawapres gitu. Tapi kan ya saya harus lihat satu-satu dan memilihnya gitu. Berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, Bu Mega juga sempat menyebutkan begitu. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa melihat semuanya menyodorkan cawapres begitu, apakah ada kemungkinan cawapres yang dibawa oleh atau diusung dari PDIP nantinya itu justru malah di luar partai politik yang mau bekerja sama itu? Nah, sebelum Anda menjawabnya, kita akan jeda dulu sejenak ya Pak. Bapak-bapak, MNC News Prime akan segera kembali usai jeda berikut ini.